Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Sebuah aliran perak kecil mengalir turun dari puncak gunung di dalam hutan yang tenang berkembang subur di pegunungan hijau yang subur. Suasana hening menyebabkan daerah di sekitar sungai kecil dipenuhi dengan suasana damai. Blaar. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama sebelum sosok hitam besar ditembak keluar dari hutan. Ini mendarat di tanah, tetapi terus menggosoknya, membentuk bekas luka panjang di permukaan batu di sekitar sungai kecil. Baru kemudian berhenti dengan lambat. Binatang magis buas besar, penuh dengan aura ganas, berjuang beberapa kali sebelum benar-benar kehilangan kekuatan hidupnya. Ada bekas luka hitam di perutnya. Aktivitas tiba-tiba menyebabkan beberapa binatang ajaib di sekitar sungai kecil untuk buru-buru mundur karena terkejut. Ini terutama terjadi setelah mereka melihat binatang ajaib yang jatuh di tanah. Kecerdasan mereka membuat mereka secara tidak sadar menarik diri pada tingkat yang bahkan lebih cepat. Apakah itu manusia atau binatang ajaib? Orang yang bisa mengalahkan beruang setan tanah besar, yang terkuat dalam radius ratusan kilometer adalah seorang ahli yang sangat kuat. Suara samar langkah kaki ditularkan melalui hutan setelah hewan ajaib ini lari ketakutan. Sesaat kemudian, sosok manusia kurus perlahan muncul. Sosok manusia berhenti di luar hutan, mengangkat kepalanya dan menatap matahari yang menyilaukan di langit. Dia segera menundukkan kepalanya, melirik orang besar yang tidak jauh, menggelengkan kepalanya, dan bergumam, "Tidak apa-apa jika kamu hanya menjaga wilayahmu sendiri. Namun, kamu ingin membantu serigala bodoh itu bertindak sebagai pengintai." Matahari mendarat di wajah pemuda yang akrab itu, menyebabkan pemuda itu tampak lebih hidup. Orang ini secara alami Xiao Yan, yang telah memilih untuk melintasi pegunungan ini dengan berjalan kaki. Xiao Yan sudah berjalan selama 10 hari melalui pegunungan ini. Selama 10 hari ini, ada cukup banyak binatang sihir yang bodoh yang mati oleh tangannya. Menuangkan darah segar banyak binatang ajaib telah samar-samar menyebabkan Xiao Yan memancarkan aura ganas berdarah. Tangannya juga menjadi lebih tajam daripada sebelumnya. Dalam sekejap, dia sepertinya memiliki perasaan berbahaya dari binatang buas. Hutan pegunungan yang luas sepertinya merupakan lokasi pelatihan yang sangat bagus. Ada cukup banyak monster sihir yang kuat di pegunungan ini. Tidak hanya ada peringkat tinggi binatang ajaib sebanding dengan ahli Do Huang, tetapi Xiao Yan bahkan bertempur dengan peringkat 7 binatang ajaib, setara dengan seorang elit Do Zong, secara kebetulan karena ia telah menemukan bahan obat yang langka. Beruang setan tanah besar memiliki kekuatan yang setara dengan Do Huang biasa. Yang Xiao Yan telah bunuh sebelumnya adalah pramuka dari Raja Serigala Abu-Abu, yang dikenal sebagai tuan dari Mountain Range ini. Jika seseorang mengukur kekuatan Raja Serigala Abu-Abu dengan pengukur manusia, dia harus berada di sekitar tingkat bintang 2 Dozong. Setelah memasukkan agility dan insting binatang liar, Raja Serigala Abu-Abu akan sebanding dengan bintang 3 elit Dozong. Di masa lalu, Xiao Yan akan mengalami kesulitan melawan lawan tingkat ini sendirian. Namun, dengan kekuatan 9 Huang Do Huang saat ini dan efek hebat dari api langit 3 perubahan misterius, bahkan Raja Serigala Abu-Abu mengalami kesulitan membunuh Xiao Yan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Xiao Yan berhasil lolos dari 2 pertarungan yang pecah dengan Raja Serigala Abu-Abu selama 4 hari yang singkat ini. Selain itu, dengan kekuatan spiritual Xiao Yan yang sangat kuat, dia mampu menghindari pencarian Raja Serigala Abu-Abu.
Hal ini mengakibatkan dia tidak memiliki pilihan selain untuk memesan monster sihir lainnya di dalam pegunungan ini untuk mencari jejak Xiao Yan. Tentu saja, dengan kartu truf saat ini di tangan Xiao Yan, dia hanya perlu mengeluarkan boneka setan bumi untuk membunuh Raja Serigala Abu-Abu ini. Namun, dia tidak melakukannya. Lawan dari level ini adalah kebetulan apa yang paling dia butuhkan. Kekuatan Chen Yun dan 3 sesepuh besar dari Paviliun Utara Petir Angin telah jauh melebihi Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan membutuhkan penggunaan metode lain untuk bertarung dengan mereka. Namun sekarang, dia hanya perlu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi Raja Serigala Abu-Abu. Xiao Yan telah mampu melawannya dan berhasil melarikan diri. Ini adalah pelatihan terbaik baginya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan mengambil langkah pembunuhan dan membunuhnya. Aku ingin tahu apakah orang itu melompat-lompat setelah gagal menemukan aku selama 2 atau 3 hari terakhir ini. Xiao Yan tertawa tergelak. Dia berbalik dan muncul di tubuh beruang setan tanah besar. Dia mengambil belati dan memasukkannya ke tubuh binatang itu. Setelah itu, dia mengekstrak inti monster kuning. Sebuah peringkat 6 inti monster kemungkinan akan berguna ketika dia memperhalus pil di masa depan. Xiao Yan datang ke sisi sungai kecil, mencuci inti monster, dan menyimpannya ke dalam storage ringnya. Dia melihat sosok yang agak menyedihkan yang muncul di permukaan danau dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Periode ini setelah berkemah di luar ruangan membuatnya terlihat sebanding dengan orang yang terlihat biadab. Aku menjadi semakin akrab dengan gerakan 3000 petir. Namun, aku belum berhasil dalam pembentukan avatar. Tubuh ilusi 3000 petir ini memang tidak mudah dikuasai. Api hijau giok berkedip di tangan Xiao Yan, menguap semua air di atasnya. Sementara Xiao Yan dengan lembut berbicara dengan cemberut. Masih ada sekitar 20 hari atau lebih hingga permulaan pasang energi pegunungan mata surga. Menurut kecepatanku, aku harus bisa meninggalkan pegunungan ini setelah 10 hari atau lebih. Pada saat itu, aku akan terbang ke pegunungan mata surga. Apakah aku akan bisa membentuk avatar selama sisa waktu ini akan bergantung pada keberuntungan aku. Xiao Yan menghela nafas. Dia berdiri, dan baru saja akan berbalik dan pergi ketika dia tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia melirik ke arah langit yang jauh. Sekelompok besar sosok hitam bergegas dari arah itu. Bahkan bisa samar-samar mencium aroma yang padat dan ganas. Mereka cepat tiba kali ini. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat ini. Dia berhenti, menyilangkan lengannya ke dadanya, dan tersenyum saat dia mengamati sosok hitam yang semakin mendekat. Braak, tinggalkan buah tanpa daging. Kalau tidak, aku akan memotong daging dari tubuhmu dan memakannya. Sosok hitam itu belum tiba ketika raungan marah ditularkan. Raungan itu menyebabkan binatang ajaib di bagian hutan ini menggigil. Sosok hitam itu, secara bertahap mendekat, adalah seekor binatang ajaib terbang yang sangat besar. Sayapnya yang besar tersebar. Ini membawa suara angin bersiul keras saat ditekan ke arah hutan di bawah, menyebabkan pepohonan meliuk. Seorang pria setengah baya, dengan tubuh bagian atas telanjang ditutupi banyak luka, berdiri dengan bangga di kepala binatang ajaib. Sepasang mata merah dengan kejam menatap Xiao Yan di samping sungai kecil. Ada banyak binatang ajaib dengan ukuran berbeda di belakang pria besar itu. Secara sekilas, semuanya cukup kuat. Tampaknya orang ini telah memanggil semua bawahan yang bisa dia panggil kali ini. Kamu seorang komandan yang telah menduduki gunung dan memproklamirkan diri sebagai raja. Mengapa kamu terus mengejar aku karena buah tanpa daging? Bukankah itu tidak memuaskanmu?
Xiaoyan memandang pria besar dengan tubuh bagian atas yang telanjang saat dia berbicara. Orang ini adalah tuan dari pegunungan ini, Raja Serigala Abu-Abu. Kekuatannya sangat tinggi. Dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berubah menjadi manusia. Ini bukan masalah mudah. Harus diketahui bahwa transformasi binatang ajaib mirip dengan kelahiran pil obat tingkat tinggi dan kesusahan petir akan turun. Jika seseorang bisa menahannya, seseorang akan berhasil mengubah tubuh seseorang. Jika salah satu gagal menahannya, ada kemungkinan seseorang akan terbunuh oleh petir. Tentu saja, jika seseorang memiliki pil, seseorang akan dapat menghindari langkah berbahaya ini. Namun, Raja Serigala Abu-Abu ini jelas tidak dapat menemukan pil obat tingkat tinggi. Setelah semua, pil pengubah tubuh adalah pil obat tingkat 7. Ini bisa dianggap sebagai salah satu pil obat terlangka dalam dunia binatang ajaib. Lebih mudah dikatakan daripada dilakukan untuk mendapatkannya. Garangan kampret, omong kosong. Raja Serigala Abu-Abu bersumpah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia melompat turun dari punggung binatang terbang dan mendarat di tanah dengan bang, muncul persis seperti menara yang sangat besar. Kekuatan besar itu menyebabkan aliran kecil di sampingnya meledak. Tetesan air tersebar ke segala arah. Serahkan ke aku yang lama. Kalau tidak, aku akan membunuhmu hari ini. Mata merah Raja Serigala Abu-Abu menatap Xiaoyan. Dengan segera, kakinya menginjak tanah. Retakan besar menyebar di bawah kakinya. Tubuhnya juga mengeluarkan suara swoosh saat itu bergegas menuju Xiaoyan. Cakar tajam seperti pisau di ujung jarinya dengan kejam menusuk ke tenggorokan Xiaoyan. Beberapa bekas luka hitam samar terbentuk di udara di mana cakar itu berlalu. Xiaoyan hanya tersenyum ketika melihat ini. Langkah kakinya bergerak dan dia menarik lebih dari selusin langkah sebagai tindakan refleks. 3 afterimages muncul saat dia dengan mudah menghindari serangan dari Raja Serigala Abu-Abu. Pelatihan gerakan 3000 petir sudah tertanam di tulang-tulangnya. Setiap kali dia menghindar, dia akan bertindak gerakan 3000 petir hingga batasnya. Bajingan kecil, apakah kamu hanya tahu cara menghindar? Raja Serigala Abu-Abu marah meraung ketika serangannya dihindari oleh Xiaoyan. Inilah yang menyebabkan dia merasa cemas. Kekuatannya jelas jauh lebih besar daripada kekuatan Xiaoyan, tetapi pihak lain bahkan lebih licin daripada seekor loah. Dia bahkan tidak bisa menyentuh tubuh pihak lain. Xiaoyan tersenyum ketika melihat Raja Serigala Abu-Abu berakting dengan ganas. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya tiba-tiba terkumpul. Kedua matanya tiba-tiba berubah menjadi bayangan di depannya. 2 dari 3 bayangan yang ditinggalkannya dengan cepat menghilang. Namun, yang terakhir ini mempertahankan pendiriannya. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan kekuatan spiritual menyebar dari tubuhnya. Sukses. Xiaoyan tertegun saat melihat bayangan ini yang belum menghilang. Dia tercengang. Dia tidak mengendalikan diri sebelumnya. Siapa yang akan membayangkan bahwa dia akan sebenarnya mengaglamakan avatar dengan cara yang membingungkan. Xiaoyan akhirnya pulih dari keterkejutannya setelah beberapa saat. Kebahagiaan liar muncul di matanya. Tangannya buru-buru memberi isyarat, dan afterimage berubah menjadi titik cahaya yang tidak terlihat sebelum memasuki alis Xiaoyan. Ini hanya benih avatar. Namun, langkah penciptaan yang sulit ini telah terlaksana. Selanjutnya, jika seseorang harus marah dan memperbaikinya, tubuh ilusi 3000 petir Xiaoyan akan dapat dengan lancar menggumpal di masa depan. Hahaha, terima kasih banyak, karena kamu meminjamkan tangan aku akan mengizinkan kamu untuk terus menjadi tuan gunung ini dengan cara yang aman. Xiaoyan tertawa keras ke Raja Serigala Abu-Abu.
Dia mengguncang bahunya dan sepasang sayap tulang kristal dengan cepat menyebar. Raja Serigala Abu-Abu mengeluarkan raungan marah segera setelah melihat Xiao Yan bersiap untuk melarikan diri. Dia baru saja melangkah maju ketika tubuhnya tiba-tiba menegang. Matanya tampak seolah dia telah melihat hantu. Dia menatap sayap tulang kristal di punggung Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berteriak dengan ngeri, "Surga Phoenix Sayap Setan! Surga Phoenix Sayap Setan!" Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar seruan terkejut yang dipancarkan dari mulut Raja Serigala Abu-Abu. Tatapannya segera beralih ke sayap tulang di punggungnya. Kedua matanya menyipit seperti yang diminta, "Apakah kamu tahu apa ini?" Raja Serigala Abu-Abu secara bertahap pulih setelah shock berlangsung untuk sementara. Tatapannya membawa ketakutan saat dia melihat Xiao Yan. Kedua kakinya dengan cepat menarik diri. Meskipun daging dan bulu-bulu pada tulang sudah hilang, aroma khusus yang terkandung di dalam sayap tulang memungkinkan dia untuk segera mengidentifikasi mereka. Saat itu, dia pernah melihat surga Phoenix Sayap Setan asli. Tekanan yang berasal dari dalam jiwa dan garis darahnya telah menjadi kenangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. "Di mana kamu mendapatkan sepasang surga Phoenix Sayap Setan ini?" Mata Raja Serigala Abu-Abu menatap Xiao Yan dengan penuh perhatian sementara dia berbicara dengan cara yang serius. Dari tampilan sayap tulang, mereka seharusnya berasal dari surga Phoenix Sayap Setan yang mati. Namun, surga Phoenix Sayap Setan adalah eksistensi puncak dalam dunia binatang ajaib. Meskipun mereka cukup kecil jumlahnya, masing-masing memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan potensi pewaris sangat menakutkan. Selain itu, setiap surga Phoenix Sayap Setan akan kembali ke altar suku mereka ketika mereka hampir mati. Tidak mungkin bagi orang luar untuk mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan surga Phoenix Sayap Setan, apalagi sepasang surga Phoenix Sayap Setan di tubuhnya. Jenis binatang ajaib apa yang dimiliki surga Phoenix Sayap Setan ini? Tanya Xiao Yan. "Kamu tidak tahu tentang surga Phoenix Sayap Setan?" Raja Serigala Abu-Abu tercengang ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Yan, seperti dia menyaksikan hal yang sangat lucu. Surga Phoenix Sayap Setan. Mayat misterius itu saat itu haruslah yang disebut surga Phoenix Sayap Setan. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Dia segera tersenyum dan melihat Raja Serigala Abu-Abu saat dia berkata, "Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang surga Phoenix Sayap Setan ini." "Bra, kamu pikir kamu siapa? Kamu benar-benar berani berbicara dengan aku yang lama dengan cara seperti ini? Jangan berpikir bahwa kamu bisa pamer hanya karena kamu telah mendapatkan sepasang surga Phoenix Sayap Setan. Jika surga Phoenix Sayap Setan sadar bahwa kamu menggunakan sayap anggota suku mereka untuk membangun teknik do terbang, kemungkinan mereka akan mulai mengejar kamu dan tidak akan berhenti melakukannya sampai kamu mati. Pada saat itu, akan sangat terlambat bagimu untuk bahkan menangis." Raja Serigala Abu-Abu tertawa marah. Pikirannya telah kembali ke kenyataan setelah mendengar kata-kata tidak sopan Xiao Yan. "Jika kamu bijak, kamu akan menyerahkan buah tanpa daging kepada aku yang lama sesegera mungkin. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu hari ini." Lidah merah terang milik Raja Serigala Abu-Abu menjilat bibirnya saat pandangannya yang agak merah darah menatap Xiao Yan. Kakinya menginjak ke tanah dengan cara yang tiba-tiba. Tubuhnya mengeluarkan suara wus sebelum muncul di atas kepala Xiao Yan. Auman marah dipancarkan. Tinjunya, yang pembuluh darahnya berdenyut di atasnya, membawa dentuman sonik yang rendah dan mendalam saat itu dengan keras dihancurkan. Xiao Yan samar-samar menyaksikan Raja Serigala Abu-Abu, yang telah menunjukkan serangan liar dan kasar. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya perak terang meletus di depannya. Blar.
Tinju Raja Serigala abu-abu dengan keras menabrak cahaya perak. Suara samar-samar metalik muncul. Ekspresi Raja Serigala abu-abu berubah sedikit ketika tinjunya mendarat. Dia hanya bisa merasakan bahwa lengannya sepertinya telah mati rasa pada saat ini. Sebelum dia bisa mundur dan mundur, tinjunya yang berwarna perak terayun liar, menghantam dadanya. Blar. Tinju itu menemui sasarannya dan Raja Serigala abu-abu merasa tenggorokannya menjadi sedikit manis. Syok melonjak di matanya. Kekuatan yang menakutkan, apakah itu benar-benar berasal dari bocah ini? Tubuh Raja Serigala abu-abu mendarat dengan menyedihkan. Kakinya mengambil selusin langkah, masing-masing menumbuk setidaknya setengah kaki jauh ke dalam tanah, sebelum secara bertahap berhenti. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Segera, matanya menyipit dan berhenti di sosok manusia berwarna perak di depan Xiao Yan. Dia merasakan sedikit bahaya dari sosok manusia yang tidak bergerak sedikit pun. Kamu memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah menjawab pertanyaan aku dan terus menjadi Raja Gunung kamu, atau dua, izinkan aku untuk membunuh kamu sekarang. Xiao Yan melihat ke bawah ke Raja Serigala abu-abu dari atas dan berbicara dengan suara lemah. Hanya denganmu. Raja Serigala abu-abu tertawa marah. Dengan itu, Xiao Yan tersenyum. Jari-jarinya intet di Raja Serigala abu-abu. Boneka setan bumi di sampingnya segera membenturkannya seperti itu bergegas seperti bola meriam sebelum dengan keras bertabrakan dengan Raja Serigala abu-abu. Raja Serigala abu-abu terkejut ketika ia melihat boneka setan bumi menerkam. Setelah pertukaran singkat tadi, dia jelas mengerti betapa menakutkannya iblis berwarna perak ini. Meskipun dia ketakutan, sesuatu menggerakkan keganasan mendalam dengan tubuhnya. Kedua matanya berubah sedikit merah dan raungan keluar dari tenggorokannya. Segera, ia menyerang ke depan dan dengan keras bertabrakan dengan boneka setan bumi. Raja Serigala abu-abu memilih bertarung dengan tubuh fisiknya melawan boneka setan bumi. Ini juga merupakan metode bertarung yang dimiliki oleh kedua pihak. Mereka baru saja saling bertukar pukulan, namun, ketika jarak antara keduanya terungkap, kekuatan boneka setan bumi jauh melampaui Raja Serigala abu-abu. Terlebih lagi, kesenjangan antara tubuh fisik adalah keseluruhan tingkat yang lebih tinggi. Orang bisa mengatakan yang lebih kuat dari kedua saat mereka bentrok. Blar. Kedua tinju keras bertabrakan. Gelombang udara yang menakutkan melonjak keluar. Potongan-potongan batu di tanah benar-benar meledak pada saat ini, berubah menjadi bubuk. Aliran kecil di samping juga mengeluarkan suara keras. Banyak ombak yang tingginya beberapa ratus kaki melonjak. Pohon-pohon di sekitar juga terlibat pertempuran dengan banyak dari mereka hancur berantakan. Tubuh boneka setan bumi bergetar sedikit saat angin telapak tangan tersebar. Dibutuhkan setengah langkah ke belakang sementara kaki Raja Serigala abu-abu menggosok ke tanah, membentuk bekas luka yang lebih dari 10 meter di kejauhan. Hanya kemudian dia hampir tidak mampu menstabilkan tubuhnya. Ketika dia mengangkat kepalanya sekali lagi, aura ganas akhirnya tertutup oleh keterkejutan. Dia jelas mengerti bahwa bukan tidak mungkin bagi monster ini untuk membunuhnya, mengingat kekuatannya yang menakutkan. Setelah mundur, boneka setan bumi, yang tidak menerima perintah Xiao Yan, sekali lagi melangkah maju. Tubuhnya terus mengisi menuju Raja Serigala abu-abu. Berhenti, aku mengaku kalah. Raja Serigala abu-abu buru-buru berteriak. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat boneka setan bumi mengisi dengan aura yang sangat kuat. Boneka setan bumi dengan cepat berhenti setelah suaranya terdengar. Sepasang mata kosong menatap Raja Serigala abu-abu, menyebabkan kulitnya terasa agak dingin. Xiao Yan tersenyum di langit. Dia perlahan mendarat di tanah,
berhenti di samping boneka setan bumi, dan berkata, "Katakan padaku, aku ingin tahu semua informasi yang terkait dengan surga Phoenix sayap setan ini." Raja Serigala Abu-Abu menggosok benang darah dari sudut mulutnya. Tatapannya masih menakutkan saat dia melirik pada boneka setan bumi. Setelah itu, dia mengatupkan giginya dan berkata dengan enggan, "Surga Phoenix sayap setan sangat terkenal di dunia binatang ajaib. Suku seperti mereka memiliki reputasi yang mirip dengan menara pil atau aula jiwa di dataran tengah. Selain itu, mereka benar-benar milik tingkat puncak. Selama para tetua dalam suku membantu mengaktifkan kesadarannya, masing-masing surga Phoenix sayap setan akan melompat ke peringkat 5 setelah dilahirkan, dan akan memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Sebagian besar dewa surga Phoenix berada di peringkat 7 tingkat. Beberapa elit mereka bahkan mampu mencapai tingkat 8 peringkat yang menakutkan. Oleh karena itu, meskipun suku surga Phoenix sayap setan hanya sedikit jumlahnya, ia memiliki peran yang sangat berpengaruh di benua Dovi. Bahkan faksi seperti Menara Pil dan Aula Jiwa sangat sopan kepada mereka. Setiap anggota suku surga Phoenix sayap setan akan kembali ke altar suku dan menunggu untuk mati ketika kematian mendekat. Oleh karena itu, sangat sulit bagi dunia luar untuk mendapatkan sesuatu dari tubuh mereka. Salah satu alasannya adalah bahwa mereka sangat sulit untuk didapatkan, dan yang kedua adalah, seharusnya suku surga setan Phoenix menemukan bahwa seseorang mendapatkannya, akhir hidupnya. Raja Serigala Abu-Abu tanpa sadar memandang Xiao Yan dengan sikap sombong setelah berbicara sampai titik ini. Jadi bagaimana jika Xiao Yan memiliki pembantu yang begitu kuat? Kekuatan kecil ini bahkan tidak layak disebutkan dalam menghadapi suku surga Phoenix sayap setan, namun orang ini berani menggunakan surga Phoenix sayap setan tanpa berusaha menyembunyikannya. Xiao Yan tidak peduli tentang mata sombong milik Raja Serigala Abu-Abu. Dia sedikit mengerutkan kening. Meskipun dia telah menduga mayat binatang ajaib menjadi luar biasa, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini akan benar-benar memiliki status dan latar belakang yang kuat di dunia binatang ajaib. Apakah ada faksi lain di dunia binatang ajaib yang bisa bersaing dengan surga Phoenix sayap setan? Xiao Yan sepertinya telah memikirkan sesuatu dan dia bertanya sekali lagi. Dia mengingat Xian. Darahnya mampu menekan darah esensi dari surga Phoenix sayap setan. Sepertinya tubuhnya yang sebenarnya juga merupakan makhluk luar biasa. Raja Serigala Abu-Abu ragu sesaat setelah mendengar ini. Akhirnya, dia menjawab, ada dua suku. Keduanya memiliki warisan yang membentang ke zaman kuno. Salah satunya adalah 9 piton tanah dalam yang tenang sementara yang lainnya adalah ruang kosong naga kuno. 9 piton tanah dalam yang tenang. Ruang kosong naga kuno. Xiao Yan perlahan menggumamkan dua nama ini di mulutnya. Alisnya merajut sekali lagi. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang semua ini. Tentu, dia tidak mengetahui yang mana dari dua yang milik. Kedua suku ini juga sangat menakutkan. 9 piton tanah dalam yang tenang memiliki populasi yang besar. Tentu saja, kebanyakan dari mereka bukan dari darah murni. Namun, ini memungkinkan 9 serangkai piton tanah dalam untuk membentuk suku yang sangat besar. Tidak ada kekurangan makhluk kuat di antara mereka. Setelah semua, binatang ajaib memiliki umur panjang. Prestasi yang terkumpul dari waktu ke waktu secara alami mengesankan. Ruang kosong naga kuno, di sisi lain, jauh lebih misterius. Aku juga tidak tahu banyak tentang suku ini. Namun, kekuatan mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan karena dikabarkan bahwa naga kuno Void ini memperlakukan surga Phoenix sayap setan sebagai makanan. Wajah Serigala Abu-Abu Raja agak aneh ketika dia berbicara sampai titik ini.
Kekuatan surga Phoenix sayap setan begitu menakutkan sehingga menyebabkan hati seseorang merasa kedinginan, namun naga kuno Void ini benar-benar memakannya. Bahkan dia merasa bahwa kata-kata ini sangat konyol. Uhuk ini hanya sesuatu yang aku dengar dari rumor. Ruang kosong naga kuno adalah monster sihir paling misterius di dunia binatang ajaib. Dikabarkan bahwa mereka dapat melakukan perpindahan melalui dimensi kosong sesuka mereka, dan merupakan tunggangan yang sempurna untuk bepergian melalui ruang dan dimensi. Oleh karena itu, aku juga tidak menyadari situasi yang sebenarnya. Raja Serigala Abu-Abu terbatuk kering. Dia segera melihat Xiao Yan dan berkata, "Aku sudah memberitahu kamu semua yang ingin kamu ketahui." Bolak-balik melalui dimensi, ruang kosong naga kuno ini benar-benar sesuai dengan namanya. Aku ingin tahu apakah Xian milik suku ini. Beberapa kemampuannya terkait dengan ruang. Xiao Yan memiringkan kepalanya saat dia bergumam di dalam hatinya. Setelah merenung sejenak di dalam hatinya, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melirik ke Raja Serigala Abu-Abu. Dia menggerakkan tangannya seperti sedang melempar sesuatu dan buah terbang dari cincin penyimpanannya. "Ambil. Ini upahmu. Selain itu, aku harap kamu akan menjaga rahasia ini hari ini kecuali kamu tidak ingin menguasai pegunungan ini." Raja Serigala Abu-Abu bersukacita saat menerima buah kemerahan. Dia dengan hati-hati menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan dan berkata, "Kamu dapat yakin bahwa kami, hewan ajaib, menjaga kata-kata kami. Kami tidak seperti kamu manusia yang suka kembali pada mereka. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini karena memberitahu orang lain hanya akan membawa masalah bagi aku. Hihi, bagaimanapun, pada akun kamu mengembalikan buah tanpa daging ini kepada aku akan mengingatkan kamu bahwa akan lebih baik bagi kamu untuk tidak mengizinkan surga Phoenix sayap setan untuk menemukan sayap tulang kamu. Jika tidak, kamu akan dikejar oleh mereka sampai kamu tidak memiliki tempat untuk bersembunyi." Raja Serigala Abu-Abu melompat setelah berbicara, bergegas ke kepala binatang ajaib yang sangat besar. Dengan teriakan lembut, dia mengarahkan binatang ajaib dan pergi dengan angin yang bersiul. Xiao Yan juga menghembuskan nafas saat dia menyaksikan Raja Serigala Abu-Abu menghilang. Dia menoleh dan melihat sayap tulang di punggungnya, hanya tanpa sadar tertawa pahit. Benda ini, sepertinya sudah menjadi masalah. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.